atau yang terakhir ini, inilah tempat pertemuan komunitas kita. Inilah tempat yang dimana bisa membantu siapapun, dan inilah tempat cara Tuhan mau membantu kita agar kita juga bisa punya penghasilan lewat bisnis media. Maka teman-teman, bapak ibu, karena ada juga bapak di belakang, mungkin yang di depan ada ibu-ibu nih. Jadi izinkan kami hadir ke Kota Kupang dengan satu tujuan. Cara gimana kita mau membantu, walaupun bukan saudara, bukan keluarga, tapi lewat bisnis inilah saya sangat yakin kakak bisa punya penghasilan. Lewat bisnis ini saya percaya kakak bisa membantu bareng dengan orang tua. Dan beta sonde pernah ragu. Kenapa? Beta sudah membuktikan, beta sudah merasakan, beta sudah menghasilkan, dan beta juga sudah membantu banyak orang anak muda sehingga memiliki penghasilan sama lewat bisnis yang sama. Apa kabar? Dahsyat. Kan kita mau tanya kakak nih, kenapa kakak harus pakai jaket? Dingin. Kenapa kakak harus pakai jaket? Kenapa kakak tidak pakai jaket? Ada orang dingin, ada orang yang tidak dingin, betul ya? Betul. Dan kenapa beta harus pakai jaket? Karena beta juga rasa dingin. Nah, sebelum beta datang di kota Soe, ini beta dengar dari mulut-mulut kawan-kawan di kota Kupang. Apa kata mereka? Kawan, ale mau pergi di Soe, mesti bawa selimut tetangga, bawa sweater tetangga. Beta bilang, ngapain mau bawa banyak-banyak? Satu aja cukup. Apa kata dia? Di Soe itu lebih dingin daripada dingin salju di Eropa. Wih. Lalu saya sempat berpikir, mana mungkin di kota Soe ini kan wilayah Indonesia. Di Eropa wajar orang sampai pakai selimut yang bulu domba ada, bulu kuda ada, bulu kucing, bulu yang lain juga. Betul ya? Nah, di situ beta tidak mau percaya atau beta langsung saya mau yakin sama apa omongan dia. Tapi yang namanya manusia ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Betul. Padahal beta sudah pakai sweater kakak, pas beta sampai di Soe baru beta menyesal kenapa beta tidak percaya omongan mulut saya punya kawan. Sampai di sini baru saya menyesal. Sama dengan bisnis media. Kalau kakak dijelaskan tentang bisnis bahwa ketika bergabung kerjakan serius penghasilan ratusan ribu jutaan setiap hari, itu benar-benar ditransfer. Tapi kalau kakak tidak mencoba bergabung, suatu saat kakak yang sudah mencoba bergabung membuktikan pasti kakak menyesal. Betul kakak ya? Apa kabar? Dahsyat. Berarti intinya adalah tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena bersama kami menuju hidup yang lebih baik. Mantap ya? Mantap. Jadi beta bisa lihat kakak ini positif mau bergabung, tapi kendala modal, betul ya? Abang juga mau bergabung, bukan kendala modal, karena kakak udah punya modal, betul ya? Betul tidak? Bentar. Kakak tidak ragu untuk bergabung karena kakak sudah punya modal, betul ya? Kakak udah punya modal belum? Jujur aja. Jujurlah padaku. Kakak udah punya modal belum? Adalah. Karena kalau tidak ada modal, tidak mungkin kakak bisa pakai ini masker. Tidak mungkin bisa pakai baju. Betul. Coba kita pikir nih. Bayangkan kalau beta yang punya modal. Beta sudah mungkin pakai ini. Sarung tangan, sudah pakai celana, sudah pakai sweater, sudah pakai baju. Rambut sudah rapi seperti ini. Kakak pakai sweater itu pakai modal toh, beli toh. Berarti sebenarnya kita ada modal. Yang kita tidak punya adalah kakak yakin atau tidak. Karena hanya cuma dibutuhkan modal keyakinan. Betul kak ya? Nah oke. Berarti yang tadi dari awal yang Dong sudah jelaskan bahwa dari 5 pilar sampai selesai itu udah jelas, dan cara kerja sangat gampang, dibantu, itu penghasilan cepat dibayar, bahkan kita bisa mengalahkan gaji seorang pegawai luar sana. Betul ya? Nah, sekarang saya mau cerita sedikit buat abang-abang dong nih. Boleh ya? Boleh kah tidak? Boleh. Boleh kah tidak? Boleh. Tapi sebelum beta masuk, beta mesti memperkenalkan beta nama dulu. Perkenalkan, nama saya Paradigma. Ini beta nama Resman Latunsi. Beta saudara kandung yang tadi yang beta sebut itu Dodi Latu hari-hari. Dan beta punya ponaan sama Prilly Latukonsina. Kenal? Kenal? Kenal. Yang itu film Ganteng-Ganteng Kea ya? Oh, Ganteng-Ganteng Serigala ya? Nah, jadi teman-teman ini nih,
Beta kan marga Latunusi, Resman Latunusi, betul ya? Nah, beta tidak keluarga saya ini punya keterbatasan. Hidup sederhana, biasa-biasa, tapi saya ngotot untuk menjadi orang kaya. Karena di Ambon sana itu yang namanya marga Latu itu negeri para raja. Saya lihat Latu Harari banyak yang sukses, entah profesi yang berbeda, tapi yang namanya sukses. Latu Konsina banyak yang sukses, termasuk Prilly itu salah satu bintang film internasional sekarang. Ada juga Glenn Fredly yang kemarin meninggal itu, almarhum itu Latu Mahuni. Jadi banyak sekali saya punya keluarga yang udah jadi orang sukses. Lalu saya melihat kalau Latu ini saya udah sukses, lalu Latu Nusin bagaimana? Dan mungkin gara-gara saya punya doa selama itu dan saya punya harapan, alhamdulillah puji Tuhan karena ucapan adalah doa. Tuhan mempertemukan saya dengan bisnis ini, saya putuskan bergabung, saya kerjakan. Hari ini Risma Latu Nusin bisa menginjakan kaki di tempat. Betul ya? Betul. Apalagi anak muda-mudi, mereka pengen trip, my adventure. Tapi kita beda, bukan my trip, my adventure, tapi my trip, my adventure, my bonus, my banyak kawan, my banyak base camp, dan my tua juga. Jangan my tua siap ya. Karena kalau kita udah punya my tua, nanti terganggu otak, pemikiran, dan duit sebagian keluar buat traktir my tua. Betul. Tapi kalau kita sibuk untuk memperbaiki diri, kejar karir, maka sudah pasti Tuhan titipkan bidadari cantik untuk parkir di belakang. Amin. Yang percaya itu katakan amin dong. Amin. Maka itu cerita singkat saya. Ujung-ujung saya ketemu bisnis yang sama. Kali pertama saya datang di awal 2018. Cuma seorang diri. Makanya tadi saya baca ini nama otonya Cening punya oto tangki. Alisan diri. Jadi oto saja sadar diri. Oto aja sadar diri. Berawal dari seorang diri, kita berjuang, maka sudah pasti besok-besok membantu banyak orang. Kita berjuang bersama, kita berbonus bersama untuk sukses bersama-sama. Jangan bergabung, jangan takut sendiri. Yang saya mestinya takut itu beta, karena beta ini orang Ambon. Yang tidak tahu budaya orang Kupang, bisa saja saya kena batu atau di apa gitu. Tapi saya memiliki ketuhanan. Dan saya mau tanamkan nilai ketuhanan. Karena saya percaya beta sebagai hamba Tuhan tidak bisa merubah hidup kalau tidak mau merubah hidup duluan. Betul. Coba ingat firman Tuhan itu tuh. Iya toh? Saya Muslim. Teman-teman saya juga yang lain ada Kristen, ada yang Buddha. Tapi kita punya Tuhan cuma satu. Betul ya? Yang salah adalah manusianya. Muslim ada yang benar, ada yang salah. Kristen ada yang benar, ada yang salah. Apa kabar? Dahsyat. Saya datang sini, ya Tuhan, izinkan saya untuk tebarkan kebaikan. Ya Tuhan, lindungi saya. Ya Tuhan, lancar luncurkan bisnis yang sedang saya bangun. Mulai dapat 1 orang, dapat 2 orang, dapat 10 orang. Berarti yang dulu saya pernah berjuang, inilah teman-teman yang sekarang. Suatu saat teman-teman akan merasakan apapun yang saya dapatkan. Nah, berarti dari seorang diri mulai membantu 10, 20, 30 orang ke depan nanti. Kakak bisa menjadi salah satu wanita inspirator karena telah membantu banyak atau anak-anak muda di bawah sini. Dahsyat. Maka jangan pernah takut, betul ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kakak bergabung. Mungkin hari ini kita buat di tempat sederhana kayak gini. Tapi 1 atau 2 minggu kemudian tadi dikatakan di Derrickson, nanti tinggal cari hotel terbagus di kota Solo yang mana. Tinggal kita booking itu hotel, kita buat tempat pertemuan wadah yang lebih besar karena banyak kapasitas orang yang hadir, di situ juga banyak omset yang masuk dalam rekening. Yang ketiga, sampai di situ berarti bukan saja 10 orang atau lingkaran yang saat ini, bukan. Tapi kakak ngajak 1 rumah, abang ngajak teman-teman yang lain, yang pacar yang pertama sama pacar yang ke-9 saling bakal lain, harus ajak mereka biar mereka akor. Busung ini bakalnya gara-gara beta kok. Mari beta mau ajak bersama-sama merasakan hasil yang sama. Emangnya apa? Bisnis. Bisnis apa? Datang dulu, duduk dulu, dengarkan dulu, diam dulu. Karena tadi ada 3D, betul ya? Betul. Apa tuh 3D? Duduk, diam, dan dengarkan. Tapi saya tambahkan 1. Apa itu bisnis? Datang dulu, duduk dulu,
diam dulu, baru dasyat. Siap. Biar saja enggak, saya tambahkan satu lagi biar 5. Datang dulu, duduk dulu, diam dulu, dasyat dulu, dolala. Apa kabar? Berarti teman-teman, abang kakak semua, jangan dulu cepat putuskan untuk bergabung. Karena saya paham akan yang namanya paradigma. Yang namanya paradigma seperti ini. Ada orang yang sensi, ada orang yang optimis atau pesimis sama optimis. Nah, seperti ini. Ini orang negatif, ini orang positif. Orang yang negatif seperti ini. Yang dia selalu orang yang negatif itu yang selalu dia membenarkan kesalahan dia. Contoh, dia udah percaya dan dia udah yakin, tapi dia masih ragu. Dia udah percaya, dia udah yakin, tapi dia masih ragu. Nah, sekarang saya mau tanya, mungkin abang masih ragu atau kakak yang masih ragu, tapi sebenarnya yang kakak lihat adalah di depan tadi yang dijelaskan, mungkin umurnya masih kecil daripada kakak, atau penampilannya tidak mendukung, atau karena mungkin kakak melihat kok bisnis jutaan setiap hari, tempat pertemuannya di ruangan sini, betul ya? Karena cara penglihatan orang berbeda-beda. Betul. Ada yang mata normal, ada yang mata minus, ada juga yang mata keranjang. Ketika lihat ini, sekarang saya mau tanya kakak nih, ketika lihat ini, apa yang kakak tangkap? Positif apa negatif? Kalau kakak, jujur saja, abang. Oke, kenapa harus ini kita anggapin positif? Karena nanti sebentar, biarlah bukti yang berbicara. Nanti saya akan membuktikan. Di sini benar atau tidak itu ditransfer masuk rekening, dapat SMS bonus, dapat website, dan bisa ditarik di mesin ATM. Karena bicara bisnis, bicara bukti, betul ya? Betul. Bicara cinta juga bicara bukti, betul nggak? Betul. Karena beta pun cewek diambil. Beta bener begini. Saya ini, beta tuh paling cinta sekali dengan saya. Kalau apa kata dia? Oh, parlente saja. Kamu laki-laki tuh semua tuh buaya darat. Beta bilang dia, bukan buaya darat, beta ini lintah darat. Lalu dia, apa kata dia? Lalu kalau memang saya cinta beta, saya sayang beta, mana buktinya ya? Beta kan pernah beli bunga mawar, bunga melati, bunga bangkai, beli buat dia. Lalu dia jawab lagi, memang kebanyakan cewek itu selalu benar, betul ya? Dan tidak pernah mau salah, betul ya? Betul. Saya udah benar, dia mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan saya. Tapi saya nggak mau kalah, betul nggak? Nah, apa kata dia? Kalau kasih bunga itu udah biasa. Beta kan pernah kasih saya coklat, itu udah biasa. Lalu harus kasih apa nih? Tapi cuma satu yang beta belum pernah membuktikan selama itu. Beta sayang sih, mana buktinya? Langsung beta cium dia ke kiri. Ketika saya udah membuktikan, dia nggak puas. Lalu dia tanya lagi, kalau sudah cium pipi kiri mesti balas dengan pipi kanan. Berarti beta menang banyak, betul ya? Cipiki, cipika. Siapa yang pernah kayak gitu? Bicara cinta, bicara bukti. Maka bicara bisnis, bicara juga bukti. Nanti saya akan membuktikan, siap ya? Jadi bukan saya yang mau pamer, bukan. Nanti terserah teman-teman bilang sombong ke apa, terserah. Lebih enak adalah sombong dengan keringat sendiri daripada sombong dengan harta kekayaan orang tua. Nah, ketika di sini, maka wajar ada orang negatif, ada orang positif. Ini orang-orang negatif, neraka tempatnya. Orang-orang positif, Surga. orang-orang negatif selalu kiri-kiri. Orang-orang yang positif kanan-kanan. Betul nggak? Betul. Yang namanya hidup ada pasang-pasangan, betul ya? Betul. Ada mata kiri, Mata kanan. tangan kanan, Tangan kiri. kaki ada berapa? 2. Mata ada berapa? 2. Mulut ada berapa? 1. Hidung ada berapa? 1. Lubangnya? Lubangnya 2. Berarti ada orang percaya, ada orang juga yang ragu, betul ya? Nah, nanti di sini 5 orang ini kakak-kakak semua, abang-abang, ada yang mau bergabung, ada juga yang tidak bergabung, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang tidak ingin bergabung? Sekali lagi, siapa yang sonde pengen bergabung? 3 kali lagi, siapa yang sonde pengen bergabung? Oke, siapa yang pengen bergabung?
Saya. Siapa yang pengen bergabung? Saya. Siapa yang pengen bergabung? Saya. Turunkan tangan. Sekarang kita mau tanya nih. Kakak, mungkin kakak punya duit pernah habis 20 juta. Sekarang kuliah semester SMA kelas berapa? Saya pernah dapat bisnis ini waktu SMA kelas 2. Kenapa saya tidak ambil? Karena otak saya ini hanya main dan main. Gak ada otak berpikir untuk cari duit. Karena cari duit dan cari makan itu orang tua yang menjadi korban dan perjuangan mereka. Ketika saya naik kelas 3 saya dapat lagi bisnisnya sama. Semester pertama dapat lagi, kedua dapat lagi, 3 dapat lagi, 4 dapat lagi, 5 baru saya sadar. Pada saat itu kenapa pada awal saya dijelaskan kenapa saya tidak ambil. Makanya kalau misalkan saya dapat waktu sekolah, saya nggak tahu hari ini saya punya apa saja. Coba teman-teman berpikir nih, apa ya? Beta ini bukan orang NTT, tapi bisa datang di Kota Kupang. Saya percaya orang sana banyak, orang luar NTT tapi bisa datang. Yang menjadi pertanyaan, dia liburan pakai duit sendiri atau dari duit orang tua? Tapi kebanyakan duit orang tua dong, betul ya? Betul. Lebih nikmat, memang betul. Lebih nikmat itu duit orang tua. Karena kita hanya menikmati. Tapi kita berjuang dulu baru kita menikmati perjuangan kita itu dengan hasil keringat sendiri. Itu jauh lebih nikmat. Betul ya? Nah, 20 juta ini kamu pernah habiskan. Abang juga pernah. Dan kita semua pernah. Tapi ketika habis, kita nggak sadar duit ini larinya ke mana. Betul ya? Nah, ujung-ujung ketika duit habis, sasarannya siapa? Orang tua. Orang tua. Ketika kita minta duit, orang tua dapat, ujung-ujung habis lagi. Habis karena beli kebutuhan. Yang cowok-cowok merokok, yang cewek-cewek apa? Listrik. Dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan. Ketika kita beli misalkan hari ini 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kalau 2 juta di tangan, satu hari langsung bisa habis. Tapi kita tabung dulu buat tarik 100 sampai benar-benar habis. Ketika udah habis, ujung-ujung siapa? Orang tua. Dan ketika kita minta di orang tua, walaupun orang tua tidak punya duit atau tidak punya uang, tidak mungkin orang tua menggerasan buat kamu deh. Karena dia tahu, anak saya ini kan buah hati cinta dari bapak dan mama. Saya nggak mau membuat anak saya kecil. Ujung-ujung, orang tua harus kerja. Mohon maaf, yang tani dia tetap kerja. Nelayan tetap kerja. Panas orang tua kita kepanasan, hujan orang tua kita kehujanan, tanpa harus berpikir, susah hidup. Berarti dulu orang tua pernah berjuang untuk kita, betul ya? Dulu orang tua mati-matian bekerja untuk kita, betul ya? Betul. Dulu orang tua berkorban semua apapun untuk kita, betul ya? Betul. Makanya Melia ini hadir untuk memberikan solusi. Hari ini kita harus berjuang untuk mengangkat harkat martabat keluarga dan orang tua. Siap? Siap. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti kalau 20 juta ini habis dari siapa? Orang tua. Ketika dapat, Habis. habis, Minta di orang tua. dapat, Habis. habis, Minta di orang tua. dapat, Habis. habis. Orang tua. Sekarang saya mau tanya satu-satu. Nah, kamu di posisi yang mana? Ketika duit habis minta, atau ketika kamu dapat duit kirim duit orang tua? Ketika kamu dapat duit kirim duit orang tua, kamu di posisi yang mana? Oke, kamu? Oke, kamu? Abang? Shh, jangan. Jangan. Berarti sekarang saya mau tanya. Kalau kita tidak ambil informasi ini, kalau kita tidak ambil peluang ini, kalau kita tidak kerjakan bisnis ini, berarti hidup kita masih tetap habis minta. Berarti kita tetap menyusahkan orang tua untuk kerja. Berarti kita tetap memperalat orang tua kita, membuat orang tua kita sama seperti babu, membuat orang tua kita sama seperti budak yang nanti bisa memberikan atau menghasilkan duit untuk kita. Lalu menjadi pertanyaan, apa iya itu yang dinamakan anak sayang orang tua? Enggak. Tapi kan kita semua sayang orang tua, betul ya? Betul. Salah satu bukti yang membuat anak sayang sama orang tua adalah setidaknya meringankan beban Orang tua. Berarti kamu udah meringankan beban? Sudah belum? Serius.
Sudah serius dengan cara apa? Kerja, betul. Berarti sambil kerja bisa sambil berbisnis, bisa supaya melipat gandakan penghasilan. Oke, paham sampai sini ya? Paham. Artinya apa? Inilah paradigma kita, entah mau ambil atau tidak, mau bergabung atau tidak, terserah, karena hidup adalah Pilihan. sukses juga, Pilihan. menjadi mahasiswa biasa dan mahasiswa berpenghasilan juga. Pilihan. Banyak orang wisuda nganggur, betul? Betul. Pilihan dia cuman kuliah, selesai kuliah nganggur. Ada sambil kuliah punya penghasilan, selesai kuliah tidak sibuk cari kerja, tapi sibuk menikmati hasil perjuangan. Paham ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira kamu semester baru mau masuk, banyak senior kamu yang selesai wisuda nganggur banyak, betul ya? Berarti kalau kakak tidak ngapa-ngapain bergabung sama kita selesai kuliah nganggur 4 tahun loh. Berarti suatu 4 tahun di kampus. Berarti mereka harus membuktikan sukses, sehingga kitanya cuman kuliah-kuliah, tapi mereka membuktikan gagal. Kalau kakak tidak ambil informasi ini sebagai peluang penghasilan, suatu saat kakak selesai kuliah juga nganggur sama seperti kakak itu. Betul ya? Nah, nanti ketika saya mau bergabung, setiap hari ngajak teman bahwa kita bantu menjelaskan. Setiap hari. Bisa-bisa 1 minggu 2 kali kita pakai hotel mewah di Soe, kumpul semua masyarakat warga lapisan kota Soe. Kita buat acara seminar yang jauh lebih besar, berkembang, dan anak-anak Soe semua terbantu lewat informasi mulut-mulut kakak-kakak dan semua. Saya tidak kenal Ceni, saya tidak kenal orang tua Ceni, dan saya tidak tahu rumah Ceni. Gara-gara Ceni bergabung di Kupang, dia datang di kampung, di kota Soe-nya, di rumahnya, dibuat tempat pertemuan. Nah, ke dia kita membantu. Ini dapat bonus. Abang bergabung, bikin rumah tempat pertemuan seperti ini. Kita datang bantu menjelaskan, semua bergabung. Yang dibayar abang. Sudah ada bonus. Kita lihat kontrakan yang bagus di mana. Kita ngontrak itu tempat buat apa? Jadikan aset. Di sini ada orang Bugis kan? Banyak kan orang Bugis? Yang di kios-kios depan jalan ada kan? Itu bukan rumah dia, tapi dia ngontrak untuk dijadikan aset usaha, betul ya? Betul. Kenapa kita tidak berpikir sama seperti orang Bugis? Di sana ada orang Jawa, Ada. tolak-tolak gerobak, jualan gorengan, warung-warung makan ada. Kenapa kita tidak berpikir sama seperti mereka? Yang dimana mereka hadir ke kota Kupang dengan satu tujuan tanpa rasa takut. Dia keluarin modal, dia buka usaha, suatu saat nanti bisa dapat modal yang jauh lebih banyak sehingga bisa membuat potensi penghasilan untuk diri. Kita orang Kupang atau orang Soe, NTT Indonesia Timur, kerja 1 bulan digaji 2 juta, dia kerja sampai mati untuk dibayar 2 juta 1 bulan. Kenapa sampai mati? Karena tidak bekerja, tidak mungkin dapat gaji lagi 2 juta. Nah, ini sekarang kita harus beralih ke ini, dunia usaha atau berbisnis. Tidak ada orang sukses tanpa punya usaha. Kalau nggak percaya, mohon maaf, nanti tanya teman-teman saudara-saudara kita yang di luar sana. Ada anggota PNS, ada Polri, ada juga tentara. Mohon maaf, bagaimana mereka mau sukses? Mereka ini digaji per bulan. Untuk membuat ketiga golongan ini sukses, minimal mereka harus punya usaha. Modalnya dari mana? Gaji sebagian seorang pegawai atau polisi atau tentara itu disetengahnya untuk buka usaha. Betul ya? Betul. Betul tidak? Nah, Betul. berarti seorang pegawai saja harus punya usaha. Polisi harus punya usaha. Tentara harus punya usaha. Berarti kalau kita tidak punya usaha, silakan kita belum kerja. Silakan kita masih anak kuliah, anak sekolah. Di mana-mana cuma usahalah yang bisa membuat atau memperbanyak penghasilan yang lebih besar dan lebih banyak. Kalau nggak percaya, tanya bapak yang di belakang. Gak ada orang yang bisa sukses tanpa punya usaha. Cara untuk membuat mesin uang ini, siapkan modal. Misalkan 10 juta, maka bisa menghasilkan 10 juta setiap hari. Siapkan modal 8 juta, maka bisa menghasilkan duit 8 juta setiap hari. Siapkan modal 6 juta, maka bisa menghasilkan duit
6 juta setiap hari. Sekarang di sini kan ada hotel, toh? Ada penginapan, ada kos-kosan, betul ya? Kira-kira kalau mereka buka usaha atau kos-kosan itu pakai duit? Pakai duit. Nah, sekarang coba kita berpikir, dia keluarin modal di awal dan dia tidak pernah berpikir nanti modal saya kembali atau tidak. Dia tidak pernah berpikir di situ. Karena rezeki atau berkah di tangan Tuhan. Tugas dia adalah hanya melakukan. Ketika Tuhan melihat perjuangan dia, maka sudah pasti ada campur tangan Tuhan. Betul ya? Dia buka usaha dengan modal sangat besar. Tiba-tiba jalan 1-2 tahun kemudian modalnya sudah balik, sisanya tinggal menikmati keberuntungan. Nah, berarti di bisnis ini modal kita cuman 1 kali seumur hidup dan diahli wariskan. Modal cuma 1 kali, maka penghasilan 10 juta berkali-kali yang kita dapat. Modal cuma 1 kali, maka penghasilan 8 juta berkali-kali kita dapat. Modal cuma 1 kali, maka penghasilan 6 juta berkali-kali yang kita dapat. Uang regis mau berapa? Regis berapa? Oke, taruhlah 1 juta. 1 juta ini tiap semester, betul? Semester depan? Bayar. Semester depan? Bayar. Depan? Bayar. Depan? Bayar. Masih uang semester. Belum uang tugas. Belum uang makan minum. Kebutuhan, akomodasi. Dan masih banyak lagi kebutuhan kita, betul ya? Betul. Dapat hasil? Betul? Nah, berarti kita mesti paham ini. Kita harus lebih cerdas. Modal kita cuma sekali. Bisa menghasilkan penghasilan berkali. Berkali-kali. Modal kita cuma sekali. Menghasilkan penghasilan berkali. Berkali-kali. Cuma sekali menghasilkan. Berkali-kali. Kalau mereka luar sana yang kios yang tadi itu atau kos-kosan, kalau barang-barangnya di dalam sudah rusak, mesti buat baru lagi dong. Betul ya? Nah, berarti di sini modal cuma sekali, penghasilan berkali-kali. Berkali-kali. Apa kabar? Dahsyat. Hapus. Oke. Bungkus. Sekarang saya mau tanya terakhir nih. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan saya buka dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada lagi ya? Oke. Sekarang saya mau tanya, abang-abang nama siapa bang? Apris ya? Ini buat Apris dan Apris yang lain. Ngajak 2 orang teman A dan B, kerjakan cuma 1 minggu. 1 minggu baru ngajak 2 orang. Tadi disuruh ngajak berapa orang? 2. Setiap hari, betul ya? Nah, tapi saya bilang jangan setiap hari. Coba ngundang 1 minggu sekali. Berarti kalau dapat teman A dan teman B, ini 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nah, teman-teman mesti paham di sini. Biar kita lihat kalau kerja 1 minggu sekali itu malas apa rajin? Malas. Kakak pernah pengalaman kerja, betul ya? Nah, kalau kakak bilang bos, saya kerja 1 minggu sekali, bisa nggak? Tidak. Tidak. Bisa nggak? Bisa. Bisa dipecat. Kalau kerja 1 minggu sekali bisa tidak? Bisa dipecat. Instansi, betul. Tapi gajinya dipotong, betul ya? Nah, Betul. di sini kalau kita kerja 1 minggu sekali, berapa bonusnya? Nanti kita lihat teman-teman. Tadi kita udah tahu bonus sponsor sama leadership, betul? Betul. Nah, kalau ngajak A dan ngajak B seminggu sekali, maka Apris dibayar 175.000 atau bonus langsung ditransfer, betul? Nah, kita paham sini. Berarti udah dapat 2 orang A dan B, tugas Apris apa? Stop. Tidak perlu ngajak lagi karena disuruh cuma ngajak berapa? 2. Paham ya? Berarti masuk minggu kedua. Yang lanjut mengajak adalah teman A dan B. A ngajak 2, B ngajak 2. karena tugas Apis sudah selesai ngajak A dan B. A lanjut ngajak 2, B juga lanjut ngajak 2. Minggu ketiga 2 ngajak 2 berapa? 4. Minggu keempat 4 ngajak 2 berapa? 8. Pas 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Berarti 4 minggu ada 1 bulan awal. Berapa bonus yang masuk? 22, 240, 44, 480, 88, 960 ditambahkan 300.000 di atas. Berarti total 1 bulan awal kurang lebih 2 juta. Bayangkan Apis kerja malas cuma mengundang orang 2 orang 1 minggu. Sisanya Apis tidak mengundang lagi, ini ngajak ini, Seba juga sama. Tadi 1 bulan awal berapa? 2 juta. Lumayan. Lumayan. Gaji abang Apis berapa 1 bulan? Mohon maaf. 2.500.000 betul ya. Berarti tugas ini cuma kenalkan 2 orang teman
1 minggu di awal, sisanya tidak perlu mengundang lagi. Karena ini berkembang, sama berkembang, maka 2 juta orang kita cuma mengundang 2 orang. Berarti masuk berapa? 2 juta. Kira-kira 8 orang teman ini mereka bergabung, mereka mendapat bonus. Mau. Berarti tugas mereka apa? Tenang. Bulan pertama berapa? 2 juta. Kira-kira masuk bulan kedua berapa? Belum tahu ya. Oke, saya kasih tahu. Masuk bulan kedua di minggu pertama. 8 ngajak 2 berapa? 16. 16. Di minggu kedua 16 ngajak 2. 32. Di minggu ketiga 32 ngajak 2. 64. Di minggu keempat 64 ngajak 2. 128. Jadi dia kelipatan ngajak. Jadi dia kelipatan 2. Paham ya? Nah, sekarang kita berhitung. Tadi di rumus ada 16 tidak ada. Batasannya berapa? 10 kiri, 10 kanan. Betul ya? Maka kita perkecil 16 ambil perkecil 10 sisa berapa? 66. 10 tambah 6 16. 10 tambah 6 16. Jadi cara kecil yang rumus kayak gitu, paham ya? Siap. Lanjut 32 ada 10 kali 3 sisa berapa? 2. 2. 64 ada 10 kali 6 6. sisa 4. 18 ada 10 kali 12. sisa berapa? 8. Mari kita lihat berapa bonus yang masuk di bulan kedua. 10 di berapa? 1 juta 200. 200. Rekening siapa? Abang Atris. Lihat di rumus lagi 66 di berapa? 720. Masuk lagi 10 kali 3 1,3 dikali 3 3, banyak juta 240 ribu 10 kali 6 1,3 kali 6 banyak juta 480 10 1,3 kali 12 banyak juta 88 900. Maka total masuk di bulan kedua adalah 39 juta. karena kayak ini rotasi bisnis atau usaha sama orang kerja kayak gini. Tadi yang saya udah jelaskan, saya jelaskan lagi. Dia kerja dapat 2 juta bulan pertama, itu dia daftar kayak gini. Artinya kerja sampai mati untuk digaji 2 juta 1 bulan, betul ya? Betul. Tapi rotasi yang namanya bisnis atau usaha mungkin bulan pertama 2 juta, tapi dia naik sampai bisa potensi penghasilan 100 juta per bulan. Betul ya? Yang namanya jiwa bisnis pasti dia paham akan namanya ilmu bisnis. Kamu jurusan apa? Saya teknik mesin. Jurusan saya bukan. Tapi gara-gara punya kemauan, hasil Tuhan buka Jalan. Percuma ada modal tapi tidak punya kemauan. Mendingan saya punya kemauan tidak punya modal. Dari punya kemauan yang tidak punya modal pasti ada solusi. Karena orang sukses selalu mencari Solusi. selalu beralasan mengakibatkan orang Gagal. orang gagal orang sana. Jadi sini semua orang sukses yang siap mencari solusi. Amin. Mantap. Mantap. Masih paham ya? Artinya ini bulan pertama berapa? 2 juta. Bulan kedua 39 juta. Bulan ketiga berapa lagi? Bulan keempat berapa lagi? Makanya wajar ada anak-anak muda belum selesai kuliah udah sukses, bisa beli ini beli itu dan bisa mempersiapkan untuk menjadi anak muda sukses spektakuler. Mantap. Dahsyat. Semua ini ya. Nah, nanti contohnya kayak gini nih. Saya mau lihat saya punya bonus. Wih. Yang mau lihat silakan. Ke email. Saya cuma mau kasih lihat bukti aja. Ke email Di masuk. handphone saya yang satu tuh. Coba lihat handphone saya yang. Woi, dah. Saya mau lihat aja silakan sini. Maju lihat sa. Maju lihat saja. Maaf ya, saya cuma mau kasih bukti ya. Coba lihat handphone saya yang satu. Kapri. Maju sa, maju lihat. Samsung. Samsung. Ayo, Bang. HP baru. Ini handphone ini khusus untuk melihat website bonus bagian jaringan. Seperti ini. Jangan pingsan. Kamu lihat. Jangan pingsan. Nama siapa nih? Baca kuat-kuat. Bukan atau hari-hari, betul ya? Kamu lihat. Dari tanggal 14. Ini bonus sponsor sendiri, bonus leadership sendiri. Kamu jangan bilang nominal duitnya cukup dalam hati. Tanggal 14 dapat berapa?
Jangan dong. Wih, jangan pingsan Tanggal no. 14 dapat berapa? Tanggal 16 dapat berapa? Tanggal 18 dapat berapa lagi? Nanti tunggu besok. Betul ya? Aduh, tidurin ini. Aduh. Berarti nyata nggak? Artinya apa? Bisnis ini bisnis nyata. Tinggal kita bergabung, kita bertindak nyata, maka bonus pun kenyataan ditransfer. Sekarang saya mau tanya kamu nih kakak. Aduh. Coba lihat tas saya dong yang di situ. Kakak, kamu nama siapa? Gila, Email. Email kalau bergabung, ya. Email kalau bergabung. Saya udah bantu email. Tadi kata Lydia Erickson kayak gini nih. Kata Lydia Erickson, ketika kamu udah dapat bonus 2 juta bulan pertama, bulan kedua 39 juta, bulan keempat dapat lagi. Saya suruh kamu berhenti, tidak usah kerjakan Melia. Tapi kamu tetap dibayar-bayar, tapi kamu tidak perlu ngajak orang, kamu tidak perlu datang ke pertemuan, kamu tidak perlu nanti hadir ke hotel-hotel. Kira-kira kamu mau tidak? Mau? Serius? Kamu udah dapat bonus-bonus seperti ini. Saya bilang kamu berhenti keluar dari bisnis. Tidak mau? Serius? Saya kasih kamu duit. Aduh. Oh, ada duit di sini nih. Maaf, cuma sedikit sih. Saya kasih kamu 100, ketika kamu udah dapat hasil sebanyak gini, saya kasih kamu 100.000 dan berhenti kalau dari bisnis. Kamu mau nggak? Saya kasih kamu handphone, tolong berhenti. Saya kasih kamu handphone lagi 2, tolong berhenti. Saya kasih kamu lagi ATM saya, mana? Tidak. Bicara bisnis, bicara Bukti. Jangan lupa pin. saya sama kamu. Dan tolong berhenti dari bisnis, mau nggak? Saya kasih lagi ATM yang 1. Tolong berhenti dari bisnis. Saya kasih lagi ATM yang 1. Tolong lagi keluar dari bisnis. Saya kasih kamu kartu permainan Ancol. Kenapa kakak tidak mau keluar? Karena dia paham, sekali dia maju, sekali dia kerja serius, bonus bakal. Karena kalau saya kasih dia duit, kasih handphone 2 dan ATM 3, dia cuma dapat sesaat dan tidak bisa menikmati hasil selamanya. Betul ya? Betul. Tapi kalau aset ini udah jalan, kalau tidur pun tetap dibayar. Jalan-jalan pun tetap dibayar. Nikmat betul. Pagi-pagi di toilet. Di luaran sana itu banyak sekali teman-teman saudara kita yang kepengen terbantu lewat potensi penghasilan. Bayangkan, seandainya mereka yang hadir ke sini, Anda tidak tertunjuk. Tapi hari ini posisinya terbalik. Kamu yang hadir, bukan mereka. Karena Tuhan sudah lihat, kau pantas mendapatkan berkat besar dari Tuhan. Karena ini mungkin salah satu doamu selama ini. Ya Tuhan, ketika saya selesai sekolah, saya tidak mau lagi menyusahkan orang tua. Tapi tolong kasih hidayah, entah apapun, saya mesti kerja sendiri. Karena hidup ini saya sendiri yang nentuin. Tidak selamanya kehidupan saya bergantung dengan tangan orang tua. Betul? Ingat, hidup cuma sementara. Masa kita punya kehidupan cuma gini-gini aja? Hidup terlalu singkat. Masa kita mau gini-gini aja? Sebentar lagi udah Natalan. Jangan sampai Natal hari ini bersama seperti Natal-Natal kemarin. Usia kau cuma sekali. Orang tua kita punya usia cuma sekali. Jadi pertanyaan, selama hidup yang 1 kali, apa yang sudah kita berikan terhadap kedua orang tua? Maka informasi ini sebagai solusi. Yang luaran sana dan yang tadi saya bilang jam 4 sore, itu menjadi masalah, kendala, permasalahan selama kita hidup. Makanya Melia, Tuhan titipkan orang-orang seperti kita-kita inilah datang untuk membantu lewat solusi Melia sehat sejahtera. Betul ya? Betul. Maka sekali lagi saya tanya nih, ketika aku udah dapat bonus sebanyak ini nih, saya kasih semua fasilitas buat kakak, kamu enggak? Berarti kau tetap kerjakan sales bisnisnya. Kakak, saya kembalikan posisi buat kakak. Ketika udah dapat hasil kayak gini, dan tolong keluar dari bisnis ini, mau nggak? Saya kasih fasilitas semua buat kakak. Tolong keluar dari bisnis ini. Kalau sudah dapat hasil 3 juta, 3 bulan kemudian minta lagi hasilnya. Tolong keluar, mau nggak? Lihat, jangan dulu lihat saya, jangan dulu percaya saya, tapi lihat si Cening.
Cening saya kaget, bonus pertama kali itu juta langsung masuk rekening. Wih, dah. Betul Bapak ya? Saya langsung dengan bangga, ya Allah ya Tuhan terima kasih. Padahal Cening dan saya ini bukan saudara, bukan keluarga, gak ada ikatan apa-apa. Dia orang yang penting, saya orang Ambon. Fungsi dan tugas saya datang ke sini, saya mau mencari bibit-bibit baru, anak muda-mudi walaupun kita bukan sahabat, tapi lewat informasi ini, insya Allah puji Tuhan, impian selama ini yang belum bisa diwujudkan, yuk kita wujudkan bersama lewat meditasi. Maka kalau kakak bergabung, besok kita belajar bareng di Hotel Celebes Resto itu Pak. Satu hari aja, besok kita datang lagi di sini, langsung kumpulkan semua masyarakat warga setempat, kita lihat hotel mana yang bagus, kumpul semua. Nanti saya Risma Matunusi tidak pernah mundur selangkah untuk membantu menopang sehingga kita merasakan bonus. Kamu juga harus datang belajar besok pagi, siap ya? Kamu juga siap ya? Kamu juga siap ya? Karena besok ini cuma pembelajaran Nona Sri Kandi yang dicetak untuk inspirator wanita kota Soke. Mantap? Apa kabar? Dahsyat. Ya udah, beri aplaus sekali lagi buat kakak. Jikalau pengen bergabung, maka tidak bisa saya langsung kasih buat kakak yang bergabung duluan. Tapi di sini ada caranya, karena di luar sana tidak bisa kita mau terima orang bekerja. Ada orang mau calon menjadi seorang pegawai, tapi sikut kiri sikut kanan, betul? Betul. Tidak bisa dapat pekerjaan tetap, betul ya? Betul. Nah di sini kayak gini teman-teman.